Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bapak hari ini? Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali lagi bersama Bapak Tony tentunya dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Setelah kemarin kita membahas tentang konsep periodisasi dalam sejarah. Oh iya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video seperti ini, dan jangan lupa like dan share agar dapat bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, mari kita lanjut ke videonya. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang konsep kronologis dalam sejarah. Kronologi seperti garis waktu, menceritakan apa yang terjadi dan kapan waktu terjadinya. Contoh sederhananya, kronologi hari kita akan dimulai ketika kita bangun tidur dan berakhir ketika kita akan pergi tidur kembali di malam hari. Berdasarkan contoh sederhana tersebut, dapat dikatakan bahwa kronologi merupakan metode apapun yang digunakan untuk menempatkan peristiwa dalam urutan waktu terjadinya. Sistem kronologi yang digunakan untuk mencatat sejarah manusia yang terkait erat dengan sistem kalender bervariasi dalam ruang lingkup, keakuratan, dan metode sesuai dengan tujuan, tingkat kecanggihan, dan keterampilan orang-orang yang menggunakannya. Ditinjau dari segi etimologi, kronologi berasal dari bahasa Yunani kronos, yang artinya waktu, dan logos, yang artinya ilmu. Sehingga arti kronologi ditinjau dari segi terminologi ialah ilmu tentang waktu. Secara lebih lengkap, kronologis bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa sejarah sesuai urutan waktu terjadinya dari awal hingga akhir. Konsep berpikir kronologi juga dapat didefinisikan sebagai catatan kejadian dari sesuatu peristiwa yang disusun sesuai dengan urutan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Berpikir secara kronologis dalam sejarah sangat dianjurkan. Hal tersebut disebabkan karena berpikir secara kronologis atau berpikir secara urut, runtut, berkesinambungan, dan teratur bisa memberikan gambaran secara utuh tentang suatu peristiwa sejarah. Ciri-ciri konsep berpikir kronologis diantaranya: pertama, konsep berpikir kronologis mempelajari tentang kehidupan sosial secara memanjang berdimensi waktu. Kedua, konsep berpikir kronologi berupaya untuk menguraikan proses transformasi atau perubahan yang terus-menerus berlangsung dari waktu ke waktu dalam kehidupan masyarakat secara berkesinambungan. Dan yang ketiga, menguraikan kehidupan masyarakat secara dinamis. Tujuan kronologi yaitu untuk menghindari anakronisme atau kerancuan waktu dalam sejarah. Dengan memahami konsep kronologi dari peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau, kita bisa melakukan rekonstruksi kembali secara tepat berdasarkan urutan waktu terjadinya. Penerapan konsep kronologi dalam sejarah juga bertujuan agar penyusunan peristiwa-peristiwa sejarah dalam periodisasi tertentu tidak saling tumpang tindih atau rancu dengan metode lainnya. Kronologi dalam sejarah memiliki beberapa fungsi, di antaranya: 1. Mempermudah dalam pembelajaran sejarah. Kronologi berfungsi dalam mempermudah kita untuk belajar tentang suatu peristiwa sejarah. Dengan mengurutkan peristiwa secara urut, maka kita akan mudah dalam mempelajari satu persatu peristiwa tersebut, sehingga kita dapat mengkaji sebab dan dampak dari peristiwa tersebut. Setelah mengetahui penyebab suatu peristiwa secara urut, diharapkan di masa mendatang peristiwa yang sekiranya membawa dampak buruk tidak akan terulang lagi. Kedua, memudahkan dalam menarik hubungan sebab akibat suatu peristiwa. Dengan menyusun kejadian secara urut atau runtut, kita akan bisa mengetahui sebab dan akibat dari peristiwa yang telah terjadi. Misalnya peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 yang terjadi karena rasa kecewa atas strategi diplomasi pemerintah Indonesia pada perjanjian Renville. Setelah mengetahui penyebab suatu peristiwa, kita bisa mengenali indikasi apabila suatu saat terjadi peristiwa yang tak jauh berbeda di masa yang mendatang, sehingga pihak-pihak yang berwenang dapat mengatasinya dengan segera sebab sudah mengetahui tanda-tanda penyebab pemberontakan. Dan yang ketiga,
memudahkan dalam pergolongan peristiwa sejarah kejadian. Peristiwa yang disusun secara berurutan dapat memudahkan dalam melakukan penggolongan atau periodisasi peristiwa ke dalam periode ke periode. Misalnya dengan menyusun kronologi sejarah Indonesia pada masa kemerdekaan, kita dapat menyusun periodisasi peristiwa-peristiwa yang terjadi menjadi beberapa periode, yaitu periode perjuangan, periode demokrasi liberal, periode demokrasi terpimpin, periode Orde Baru, dan dilanjutkan dengan periode reformasi. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham? Berikut ini salah satu contoh kronologi, yaitu kronologi terjadinya pengunduran diri Presiden Soeharto dari kekuasaan kepresidenan Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi tragedi Trisakti, yaitu tragedi terbunuhnya 4 mahasiswa Trisakti. Yang kedua, pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan di Jakarta. Selain di Jakarta, kerusuhan juga terjadi di kota Solo. Presiden Soeharto yang sedang menghadiri pertemuan negara-negara berkembang G15 di Kairo, Mesir, memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya, dalam pertemuan tatap muka antara Presiden Soeharto dengan masyarakat Indonesia di Kairo, beliau menyatakan bahwa beliau akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Orang-orang yang beretnis Tionghoa mulai eksodus untuk meninggalkan Indonesia. Lalu, pada tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi bertambah besar karena hampir terjadi di seluruh kota Indonesia. Para demonstran mengepung dan menduduki gedung-gedung DPRD di daerah. Pada tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Partai Golkar, Harmoko, meminta Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden. Pada tanggal 19 Mei 1998, Presiden Soeharto berbicara di TV dan menyatakan bahwa beliau tidak akan turun dari jabatannya, tapi menjanjikan akan dilaksanakan pemilu baru secepatnya. Ada beberapa tokoh muslim yang bertemu dengan Soeharto, termasuk Nurholis Majid dan Abdurrahman Wahid. Pada tanggal 20 Mei 1998, Harmoko mengatakan bahwa Soeharto sebaiknya mengundurkan diri pada Jumat 22 Mei atau DPR MPR secara terpaksa akan memilih presiden baru. 11 menteri kabinet juga mengundurkan diri, termasuk Ginanjar Kartasasmita, Bob Hasan, dan Gubernur Bank Indonesia Sahril Sabirin. Dan yang terakhir, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya tepat pada pukul 9 WIB. Dan akhirnya wakil presidennya, yaitu Bapak almarhum B.J. Habibie, menjadi presiden baru di Indonesia. Nah, itu tadi merupakan contoh kecil dari konsep berpikir kronologis, sehingga memudahkan kita dalam melihat peristiwa-peristiwa sejarah karena telah mengurutkan secara beruntutan peristiwa tersebut. Nah, bagaimana? Apa sampai di sini bisa dipahami? Mungkin sekian materi kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian atau penjelasan pada materi kali ini, mohon dimaafkan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.